Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin rekan-rekan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari hasil kerja kami mengenai perencanaan angkutan terbaru menuju mobilitas yang efisien dan berkelanjutan. Sebelum mengarah ke materi, izinkan kami dari kelompok 4 memperkenalkan diri kami, Pak. Saya Taruna Madya Nio Febri Andika Putra, NIT 2340211. Saya Taruna Dua, Madya izin. Galih Satria Dermawan, NIT 2340411. Saya Taruna Madya Fadli Berlianto, NIT 2340391. Saya Adrian Teguh Reviansa, NIT 2340281. Dan saya Taruni Madya Primarian Kertikasari, NIT 22400352. Topik pembahasan yang akan menjadi materi kami yang pertama mengenai definisi perencanaan angkutan, yang dimana dari definisi ini seperti merancang, mengelola, mengoptimalkan sistem transportasi dan mobilitas. Yang kedua ada tujuan pembangunan seperti efisiensi, pembangunan, kemacetan, dan keselamatan. Lalu yang ketiga ada ruang lingkup, jenis angkutan, skala transportasi, dan aspek-aspek. Lalu yang terakhir, prinsip-prinsip dasar, seperti efisiensi, keselamatan, integrasi, aksesibilitas, dan keberlanjutan. Yang pertama, perencanaan angkutan oleh rekan saya. Izin Pak, izin Yang pertama menjelaskan yaitu defin- definisi perencanaan angkutan. Perencanaan angkutan adalah suatu proses merancang, mengelola, dan mengoptimalkan sistem transportasi untuk mendukung mobilitas manusia dan barang secara efisiensi, aman, berkelanjutan, dan terintegrasi. Dalam perencanaan ini, berbagai aspek diperhatikan seperti kebutuhan perjalanan, mobilitas, infrastruktur, jalan, terminal, pelabuhan, dan lain-lain, moda transportasi darat, laut, udara, dan rel, serta dampak lingkungan dan sosial. Lalu yang kedua adalah tujuan utama dari perencanaan angkutan. Jelas. Baik, saya akan menjelaskan yaitu perencanaan angkutan muncul sebagai respon terhadap berbagai tantangan mobilitas yang dihadapi masyarakat modern, terutama akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan peningkatan jumlah kendaraan. Tanpa perancangan yang matang, kota-kota dapat menghadapi masalah yang sangat serius, seperti kemacetan parah, waktu tempuh yang lama, polusi udara, serta penurunan produktivitas dan kualitas hidup. Selain itu, tingginya angka kecelakaan lalu lintas menunjukkan pentingnya menciptakan sistem transportasi yang aman dan ramah bagi semua pengguna jalan, termasuk pejalan kaki, pesepeda, dan penyandang stabilitas. Kesenjangan akses transportasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan juga menjadi perhatian karena dapat menghambat pembangunan dan pemerataan ekonomi. Baik, ada 4 tujuan. Yang pertama yaitu efisiensi. Efisiensi yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya, yaitu waktu, bahan bakar, dan ruang jalan, agar mobilitas orang dan barang berlangsung secara lancar dan cepat. Berikut penjelasannya, perencanaan angkutan yang efisien akan mengurangi waktu tempuh, menghemat energi, dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Ini termasuk pemilihan rute yang optimal, integrasi antar moda seperti bus, kereta, dan lain-lain, dan manajemen lalu lintas yang baik. Yang kedua yaitu pembangunan wilayah, bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah, yaitu penjelasan transportasi yang baik, membuka akses ke wilayah-wilayah terpencil,
meningkatkan konektivitas antar daerah, dan mendukung kegiatan ekonomi seperti perdagangan, pariwisata, dan industri. Infrastruktur transportasi sering menjadi katalis bagi pengembangan kawasan baru. Berikut yang ketiga yaitu mengurangi kemacetan, mengurangi kepadatan lalu lintas dan meningkatkan kenyamanan serta produktivitas. Perencanaan transportasi bertujuan mengatur aliran kendaraan agar tidak menjadi penumpukan di titik-titik tertentu. Ini bisa menjadi pembangunan jalan baru, pengembangan transportasi umum, sistem parkir yang tertata, dan penerapan teknologi seperti intelligent passive system. Yang keempat, yaitu keselamatan yang paling penting. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan menciptakan sistem transportasi yang aman untuk semua pengguna jalan. Berikut yaitu penjelasannya, aspek keselamatan mencakup desain jalan yang aman, penerangan yang memadai, rambu-rambu yang jelas, penegak hukum lalu lintas, serta edukasi bagi pengguna jalan. Perencanaan yang baik juga mempertimbangkan kebutuhan pejalan kaki, sepeda, dan difabel. Lalu yang selanjutnya ada ruang lingkup perencanaan angkutan. Ruang lingkup perencanaan angkutan merupakan proses menyeluruh yang melibatkan banyak aspek dan tingkatan. Ruang lingkup perencanaan ini dapat dikategorikan ke dalam 3 dimensi utama: jenis transportasi, skala perencanaan, dan aspek yang dianalisis. Yang pertama adalah jenis transportasi. Dibagi menjadi 3, transportasi darat, laut, dan udara. Transportasi darat, termasuk kendaraan pribadi, angkutan umum, bus antar kota, dan kereta api. Ini merupakan moda utama dalam mobilitas harian dan mudik. Transportasi laut, penting untuk wilayah kepulauan dan penghubung antar provinsi. Pelabuhan dan kapal penumpang menjadi fokus utama. Dan yang terakhir adalah transportasi udara. Digunakan untuk perjalanan jarak jauh dengan waktu tempuh singkat, khususnya saat permintaan tinggi seperti libur nasional. Yang kedua adalah skala perencanaan, skala lokal. Fokus pada pengaturan transportasi dalam kota atau kabupaten seperti trayek angkot, feeder bus, dan penataan terminal. Skala regional, melibatkan koordinasi antar kota atau kabupaten dalam satu wilayah, misalnya integrasi kereta dan bus antar kota atau pengaturan arus mudik regional. Dan yang terakhir adalah skala nasional, meliputi kebijakan transportasi lintas provinsi dan nasional, seperti pengaturan arus mudik balik, pengembangan jaringan jalan nasional, serta penyediaan armada kereta api jarak jauh dan penerbangan domestik. Dan yang terakhir adalah aspek yang dianalisis. Perencanaan angkutan tidak hanya teknis melainkan multidimensi. Yang pertama adalah teknis, meliputi desain rute, kapasitas sarana dan prasarana, frekuensi perjalanan, serta manajemen lalu lintas. Yang kedua, sosial, menimbang dampak terhadap masyarakat, aksesibilitas bagi kelompok rentan, serta penerimaan terhadap sistem transportasi. Yang ketiga adalah ekonomi, analisis biaya operasional, tarif, potensi keuntungan, dan efisiensi alokasi anggaran. Yang terakhir adalah lingkungan, mencakup emisi gas buang, polusi suara, penggunaan energi, dan dampak terhadap tata ruang serta ekosistem. Lalu yang terakhir mengenai prinsip-prinsip dasar perencanaan angkutan. Bisa dimulai, Mas Fadli Berli. Mbak, yang selanjutnya itu efisiensi dan efektivitas. Meminimalkan waktu tempuh, biaya operasional, dan konsumsi energi. Ini melibatkan upaya untuk meminimalkan. Yang pertama yaitu waktu tempuh, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan, baik bagi penumpang maupun barang. Nah, selanjutnya itu biaya operasional. Mengurangi biaya yang terkait dengan pengoperasian sistem transportasi seperti biaya bahan bakar, perawatan kendaraan,
dan gaji. Nah, selanjutnya, meningkatkan penggunaan kapasitas jalan dan kendaraan secara optimal. Ini melibatkan upaya untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat dan pelaku ekonomi. Selanjutnya, meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas. Yang ketiga, meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi. Dan yang terakhir, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang selanjutnya yaitu ada keselamatan angkutan. Keselamatan merujuk pada upaya untuk meminimalkan risiko kecelakaan dan cedera bagi semua pengguna jalan, termasuk pejalan kaki, pengendara, dan pengguna transportasi umum. Perencanaan angkutan harus mempertimbangkan aspek keselamatan dalam setiap tahap, mulai dari desain jalan hingga pengelolaan lalu lintas. Penyediaan fasilitas yang aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan, seperti trotoar yang lebar, jalur sepeda yang terpisah, dan rambu lalu lintas yang jelas. Lalu yang terakhir ada integrasi angkutan. Definisi, integrasi dalam perencanaan angkutan mengacu pada keterpaduan antara berbagai moda transportasi dan tata ruang. Ini melibatkan upaya untuk menciptakan sistem transportasi yang lancar dan efisien, di mana pengguna dapat berpindah antar moda dengan mudah. Baik, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 4, mengenai perencanaan angkutan transportasi. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.